Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Man of the Match Real Madrid versus Inter Milan. Real Madrid menutup laga pamungkasnya di grup D Liga Champions dengan kemenangan. Melawan Inter Milan di Santiago Bernabeu, klub besutan Carlo Ancelotti tersebut menang dengan skor 2-0. Hasil tersebut memastikan status Real Madrid sebagai juara grup D dengan koleksi 15 poin, hasil dari 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Sementara Inter Milan harus puas menepati peringkat kedua dengan raihan 10 angka. Baik Kroos maupun Asensio cukup layak untuk menjadi man of the match pada pertandingan kali ini karena berhasil mencetak gol. Namun pengamat teknis UEFA Roberto Martinez memilih Luka Modric sebagai pemenangnya. Gelandang asal Kroasia tersebut memainkan perannya sebagai pengatur serangan dengan catatan akurasi umpan sebesar 93%. Selain itu, ia juga membuat 1 umpan kunci. Modric juga menjadi tujuan bola ketika Madrid melakukan serangan. Tidak heran kalau dirinya jadi pemain dengan jumlah sentuhan terbanyak. Sebagai pelengkap, ia juga mencatatkan 2 dribbling sukses dan 1 sapuan di laga ini. Lima pelajaran dari duel Real Madrid versus Inter Milan. Ada sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari pertemuan Real Madrid versus Inter Milan ini. Berikut ulasan lengkapnya. 9 kemenangan beruntun. Real Madrid tengah berada dalam performa terbaiknya. Inter Milan menjadi korban terbaru mereka setelah digasak dengan 2 gol tanpa balas. Kemenangan atas Nerazzurri menjadi kemenang beruntun ke-9 Los Blancos sejak bermain imbang tanpa gol melawan Osasuna di Santiago Bernabeu pada bulan Oktober lalu. Dalam laju kemenangan beruntun ini, Real Madrid mampu mencetak 20 gol. Hebatnya gawang Thibaut Courtois cuma kemasukan 5 gol saja. Gol ke-1000 Real Madrid di UCL. Toni Kroos mencetak gol pertama Real Madrid pada menit ke-17. Dia menjebol gawang Inter Milan yang dikawal Samir Handanovic melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol yang dicetak Toni Kroos tersebut ternyata cukup bersejarah bagi Real Madrid. Itu merupakan gol ke-1000 Los Blancos di ajang Piala atau Liga Champions. Torehan itu membuat Real Madrid menjadi klub pertama yang mencapai torehan rekor gol tersebut, tidak termasuk babak kualifikasi. Inter kurang efektif. Inter Milan sudah melakukan berbagai upaya untuk meraih kemenangan. Mereka tampil menyerang dan mampu menghasilkan sejumlah peluang. Inter seharusnya bisa mendapatkan banyak gol dalam pertandingan ini. Tim asuhan Simone Inzaghi melepas 15 tembakan dengan 5 diantaranya tepat sasaran. Sayangnya peluang demi peluang yang diciptakan selalu gagal menghasilkan sebuah gol. Tumpulnya lini depan membuat Inter harus pulang dengan tangan hampa dari markas Madrid. Kartu merah Barella. Inter Milan tertinggal lebih dulu di babak pertama melalui gol Toni Kroos. Di saat mencari gol penyama kedudukan, Inter justru harus bermain dengan 10 pemain. Nicolo Barella di kartu merah langsung oleh wasit usai bertengkar dengan Eder Militao. Berkurang jumlah pemain membuat Inter kesulitan mencetak gol. Bahkan gawang mereka harus kembali kebobolan di menit ke-79 melalui sepakan kaki kiri Marco Asensio. Penampilan ke-100 Luka Modric di UCL. Pertandingan melawan Inter Milan juga bernilai sangat penting bagi Luka Modric. Dia menjadi pemain ke-9 yang mencatatkan 100 penampilan untuk Real Madrid di Liga Champions. Modric telah menjelma menjadi bagian penting dari Los Blancos sejak kedatangannya dari Tottenham pada musim panas 2012. Dia telah memainkan 408 laga dengan torehan 28 gol dan 66 assist bersama Los Blancos. Libas Inter, Ancelotti puas dengan penampilan Real Madrid. Carlo Ancelotti mengekspresikan kepuasannya dengan penampilan Real Madrid setelah mengalahkan Inter Milan dalam lanjutan Liga Champions. Secara umum, Ancelotti mengaku puas atas penampilan Real Madrid saat mengalahkan Inter. Dia menyebut Los Blancos sudah menunjukkan performa baik dalam pertandingan ini. Kami bermain dengan baik, kami berada di level tinggi dan sekarang kami memiliki komitmen defensif yang lebih besar, kata Ancelotti. Terkadang kami tidak menekan cukup tinggi, kami baik-baik saja, kami nyaman. Kami tidak memiliki sarana untuk bertahan di lapangan terbuka. Terkadang itu tidak begitu menyenangkan secara estetika, tapi kami bermain dengan sangat baik. Luka Jovic menjadi starter mengingat Karim Benzema masih belum pulih. Ancelotti menilai pemain Serbia itu sudah tampil baik dalam pertandingan ini. Luka Jovic bermain sangat baik, membantu tim di fase menyerang, di fase kontrol juga. Kami punya waktu beberapa hari untuk melihat apakah Karim bisa pulih. Saya pikir dia akan pulih, kata Ancelotti. Ancelotti, Madrid punya kualitas untuk juara La Liga dan bersaing di Liga Champions.
Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan timnya memiliki kualitas untuk memenangkan La Liga dan juga bersaing di Liga Champions setelah mengalahkan Inter Milan. Setelah mengalahkan Inter, Ancelotti mengatakan bahwa timnya punya kualitas untuk meraih prestasi dalam ajang La Liga maupun Liga Champions musim ini. Kami memiliki kualitas untuk memenangkan La Liga dan kualitas untuk bersaing di Liga Champions, kata Ancelotti. Tidak ada tim dengan kualitas untuk memenangkan Liga Champions, tetapi untuk bersaing ya, ada tim yang lebih intens, yang lain dengan kualitas lebih. Kami bukan tim yang intens dalam aspek pertahanan. Kami tidak bisa bertahan di lapangan terbuka, tetapi kami memiliki banyak kualitas, banyak pengalaman, dan banyak komitmen, kata Ancelotti. Setelah menjadi juara grup D, Ancelotti pun tak terlalu ingin memikirkan hasil undian babak 16 besar Liga Champions. Baginya, yang terpenting adalah Los Blancos bisa terus meraih kemenangan. Yang penting kami memuncaki grup. Saya tidak terlalu khawatir dengan hasil undian. Apapun yang terjadi, kami ingin mencoba dan memenangkan trofi ini, kata Ancelotti. Target Madrid juara grup tercapai, Luka Modric sumringah. Real Madrid berhasil mengalahkan Inter Milan dalam pertandingan Liga Champions. Hasil positif tersebut disambut gembira oleh gelandang Los Blancos Luka Modric. Setelah pertandingan, Modric mengungkapkan kegembiraannya dengan hasil yang diraih Real Madrid saat berhadapan dengan Inter Milan. Saya sangat senang dengan penampilan dan hasilnya, karena kami ingin finish di puncak grup dan menghindari tim yang lebih kuat. Setelah lolos, Anda harus memenangkan setiap pertandingan jika ingin memenangkan trofi, kata Modric. Modric juga memberikan komentar mengenai performa Real Madrid saat mengalahkan Inter Milan. Menurutnya, timnya sudah bermain dengan baik dalam pertandingan ini. Kami melakukannya dengan sangat baik untuk melakukan penguasaan bola. Ketika mereka membalas dan ketika kami menguasai bola, kami menikmati penguasaan bola dan menciptakan peluang. Begitulah cara kami mencetak gol luar biasa dari Kroos di babak pertama. Lanjutnya, kami ingin memiliki banyak penguasaan bola, tapi itu adalah rencana pelatih dan kami senang. Di babak pertama, dia menyuruh kami untuk mempertahankannya, menekan mereka, dan menahan bola lebih lama tanpa terburu-buru dan tetap tenang, kata Luka Modric. Performa tetap kuat, Luka Modric tak merasa sudah berusia 36 tahun. Di usia 36 tahun, Luka Modric masih menunjukkan performa yang bagus bersama Real Madrid. Modric mengaku bahwa dirinya tidak merasa seperti berumur 30 tahun. Penampilan memuka Modric membuat gelandang asal Kroasia itu dianugerahi gelar pemain terbaik dari penalis UEFA. Modric pun mengaku tidak merasa sudah berusia di atas 30 tahun. Saya merasa sangat baik. Saya seharusnya tidak melihat usia saya dan hanya fokus pada penampilan saya dan apa yang saya lakukan di lapangan. Usia tidak menjadi masalah seiring berjalannya waktu karena pemain dapat memperpanjang karir mereka. Saya merasa belum mencapai 30, kata Modric. Inter Milan mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah Nicolo Barella di kartu merah. Barella diusir wasit setelah berseteru dengan Eder Militao. Reaksinya terhadap Militao yang ingin melindungi bola agak buruk. Lanjutnya, ia menabraknya dan dia menjadi marah dan bereaksi buruk. Tapi itu bagian dari permainan dan terkadang situasi memanas. Semuanya kemudian akan terlupakan, kata Modric. Modric juga mengucapkan terima kasih kepada para fans yang telah datang ke stadion untuk mendukung Real Madrid dalam pertandingan ini. Sangat menyenangkan bermain di depan para penggemar kami, yang membantu kami dan mendukung kami sejak peluit pertama. Atmosfer yang fantastis. Kami harus berterima kasih kepada mereka untuk itu, tutup Modric. Inter digebuk Madrid, Simone Inzaghi simpan penyesalan. Inter Milan dipaksa menyerah dari Real Madrid 0-2 di laga grup terakhir Liga Champions. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengakui memiliki sejumlah penyesalan. Simone Inzaghi meyakini penampilan Inter Milan tidak seburuk skor akhirnya. Namun Inzaghi mengungkapkan sejumlah penyesalan yang dirasakannya usai kekalahan dari Real Madrid. Ada banyak penyesalan, terutama karena kami tampil bagus di babak pertama, menunjukkan karakter, menciptakan beberapa peluang, dan statistiknya menguntungkan kami. Namun kami tertinggal 1 gol jalan turun minum, kata Inzaghi. Hal itu tidak memperlihatkan apa yang kita saksikan di atas lapangan. Sudah jelas kami menginginkan hasil yang berbeda, tapi ini pastinya akan membantu pengalaman kami untuk masa depan. Saya kira kami sudah menciptakan sejumlah kesempatan mencetak gol dan situasi positif. Plus kami tidak baik-baik saja sampai kartu merah. Sayang sekali kami tampil bagus di kedua pertandingan melawan Real Madrid dan kami tidak mencetak gol. Jadi terbukti bahwa kami kekurangan sesuatu. Simpul Simone Inzaghi usai kekalahan Inter Milan.
Kiper Inter Milan Samir Handanovic akui Real Madrid lebih tajam dan efektif. Inter Milan gagal merebut puncak klasemen grup D di Liga Champions dari tangan Real Madrid. Penjaga gawang sekaligus kapten Inter Milan Samir Handanovic mengklaim bahwa penyelesaian akhir menjadi masalah timnya tidak bisa mencetak gol di 2 pertemuan fase grup, dengan mereka juga kalah 1-0 saat bertanding di San Siro. Handanovic juga menegaskan bahwa para pemain asuhan Ancelotti sangat tajam di lapangan dan mampu efektif saat mendapatkan kesempatan, yang membuat Los Blancos bisa membobol gawang Inter Milan. Secara keseluruhan kami bermain bagus, tetapi kami harus lebih bertekad mencetak gol karena kami memiliki lebih banyak peluang, kata Handanovic. Kami tahu bahwa kami harus mengambil resiko dan itulah yang memungkinkan beberapa serangan balik berbahaya dari Real Madrid. Pemain internasional Slovenia tersebut kecewa dengan rekan-rekannya saat melakukan serangan, dengan dia menyebut timnya tak mampu menciptakan banyak ancaman ke gawang Thibaut Courtois. Selain itu, Handanovic juga menyebut bahwa timnya masih perlu berbenah untuk bisa bersaing di Liga Champions, khususnya dalam hal penyelesaian akhir. Penyesalannya adalah kami tidak masuk ke sepertiga akhir mereka berkali-kali dan tidak mendapatkan cukup tembakan tepat sasaran dari situasi tersebut. Kami menahan Real Madrid di kedua pertandingan, kandang dan tandang. Tapi perbedaannya adalah mereka mampu efektif saat memiliki peluang mencetak gol dan kami tidak. Kedua tim melakukannya. Saya pikir itu menghibur para penggemar. Pertandingan ini menegaskan status kami, tetapi juga menunjukkan bahwa kami membutuhkan sesuatu yang lebih di sepertiga akhir lapangan.